Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran, insyaallah tema kita kali ini adalah tadabbur Al-Qur'an. Memperhatikan, memikirkan, merenungi Al-Qur'an. Tentu dalam hal ini ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang beriman adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Ta'allama, mempelajari Al-Qur'an, salah satu metodenya yaitu tadabbur, memikirkan, memperhatikan dan merenungkan. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kata ayat Al-Qur'an kalau nggak salah surat Muhammad itu. Apakah afala yatadabbarunal Qur'ana, apakah mereka tidak memperhatikan, tidak memikirkan, tidak merenungkan Al-Qur'an? Am ala qulubin, atau hati mereka aqfaluha, terkunci. Jadi hanya itu aja kemungkinannya. Kalau kita tidak mau selaku orang beriman, selaku orang Islam tidak mau merenungkan Al-Qur'an, kemungkinan besar hati kita terkunci, tertutup, terhijab, terbungkus sehingga gelap, zulum. Yang kedua, inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Muhammad, liyatadabbaruna ayatihi, agar mereka itu mentadabburi Al-Quran, surat-suratnya. Jadi sahabat Quran, kita mencoba meningkatkan sedikit aktivitas kita di sela-sela kehidupan kita yang penuh fata morgana, penuh fenomena, penuh perjuangan, penuh dedikasi dan dinamika. Kita menyempatkan sedikit waktu kita, 5 menit untuk tadabbur Al-Qur'an atau 10 menit gitu kan. Jadi bukan hanya kita memiliki Al-Qur'an, bukan hanya kita belajar membacanya, tapi coba kita juga mentadaburinya. Jadi nanti pada puncaknya tadabbur Al-Qur'an ini dalam rangka menaikkan level bacaan kita. Iqra wartaqi warattil. Jadi baca Al-Qur'an itu dan kita wartaqi, naik level dari hanya membaca kita kepada mentadaburi, dari level tulisan, level i'rab, level terjemahan, sebabun nuzul, level makna, tafsir, kandungan Al-Qur'an, kandungan hukumnya misalnya, sampai kita kepada level energi. Mungkin yang langkah pertama dalam tadabbur Al-Qur'an ini tentu kita niatkan bahwa kita berniat karena Allah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Memang sahabat Quran, di dalam Al-Qur'an itu, dalam ayat tadi yang kita sebutkan, tadabbur ini bukan fi'il amar bukan kata perintah langsung. Dia wazan tafa'ala yatadabbarun, afala yatadabbaruna Qur'ana. Jadi lebih kepada fi'il mudhari yatadabbaruna, dan itu semacam sindiran. Apakah mereka tidak sedang yatadabbaruna itu fi'il mudhari, sedang mentadaburi dan terus akan mentadaburi. Apakah mereka tidak melakukan itu terhadap Al-Qur'an? Sementara Al-Qur'an ini adalah kitab pedoman kehidupan, kitab pedoman petunjuk kehidupan manusia. Kehidupan kita tentunya orang beriman, manusia di sini tentu kita orang beriman.
Kalau orang yang tidak beriman, ya sama Allah ya dibiarkan, dicuekin, tidak diajak, tidak disindir untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi ini sebuah sindiran, sebuah ya kok nggak ditadaburi gitu. Beda dengan perintah. Kalau perintahnya fi'il amarnya itu tadabbar. Untuk satu orang laki-laki tadabbaru, perhatikan Al-Quran, tadaburi Al-Quran, atau renungi Al-Quran gitu kan. Bukan fi'il amr, beda kayak misalnya sholat, aqimus sholat, laksanakan sholat, perintah. Atau zakat, bayarkan zakat. Itu kan kulu wasrobu, makanlah dan minumlah, itu perintah di Al-Quran. Sementara tadabbur ini bukan fi'il amar, bukan perintah. Ya memang ya mungkin ya hukumnya sunnah lah gitu kan. Tapi sunnah yang bonus sifatnya. Ketika kita mau mentadabburi Al-Quran, maka Al-Quran itu mubarakun, penuh keberkahan. Kehidupan kita akan bertambah kebaikannya. Jadi pertama itu kita niatkan karena Allah, kita ikhlaskan. Kita mulai memasuki dimensi wilayah, dimensi spiritual ya, dimensi metafisika lah kita katakan. Al-Quran itu ya kalamullah yang punya dimensi ilahiyah. Jadi ketika kita mentadaburi, maka kita bersihkan hati kita tinggalkan ego kita, nafsu kita, energi negatif kita karena Allah. Dan itu memang Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, anzalna ilaika mubarakun. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ilaika ya Muhammad, bukan kepada kita semua. Nah, kita selaku umatnya, karena Nabi Muhammad itu ada warasatul anbiya, itu al-ulama warasatul anbiya, kita pengikut ulama tentunya. Nah, kita bukan ulama, kita mengikut ulama. Yang ulama itu ya Imam Ghazali, Imam Bukhari, terus ya imam-imam lainnya, tentu Imam Ali Tasawuf dan sebagainya. Banyak mungkin di kita ya kayak Imam Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka. Itulah yang tingkatan ulama. Kita hanya pengikutnya. Tapi nggak apa-apa, kita mentadaburi. Makanya seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Jadi memang Al-Quran ini diturunkan kepada ilaika itu Nabi Muhammad. Tapi kita selaku umatnya boleh dong seolah-olah Al-Quran itu memang diturunkan kepada kita langsung. Dan kita diajarkan menauladani, mempraktekkan, mengamalkan. Yang kedua, langkah tadabbur Al-Quran ini, kalau bisa kita memang bisa membaca teksnya, membaca tulisannya. Nah, yang kedua, kita bukan hanya membaca tulisannya dalam tadabbur ini. Ya kita coba membaca terjemahannya, artinya. Terus juga meningkat kepada tahulah asbabun nuzulnya. Mungkin itu agak susah, asbabun nuzul dan i'rabnya tadi itu. Kita terjemahan dan kita mencoba tafsirnya. Baca terjemahannya aja. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu terjemahnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tafsirnya bagaimana? Terus coba kita ikhlaskan, kita niat masuk dimensi alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya, ini satu solusi aja, satu versi. Teman-teman sahabat Quran boleh mencari referensi atau mencari metode lain dalam tadabbur ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mencoba menggali kandungan hukumnya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin itu ternyata kandungan hukumnya itu sebuah kalimat yang kita baca ketika misalnya kita habis makan, kita alhamdulillah. Habis dapat rezeki, alhamdulillah.
baca alhamdulillah. Dapat ya rindu jumpa antara anak sama orang tua, udah lama nggak ketemu alhamdulillah. Jadi itu kandungan hukumnya ya. Tadabbur itu. Jadi mencoba kita praktekkan yang terakhir itu. Agar mendapat apa? Agar kita mencapai kepada energinya Al-Quran tadi. Karena kita ini kan ya kajian nanti tentang puncaknya itu kajian tentang energi Al-Quran, ya, bisa dikatakan kuantum Al-Quran lah. Tapi tahapannya itu ya metodenya dengan tadabbur. Maka tadabbur Al-Quran ini kita latih, kita biasakan. Walaupun satu ayat, misalnya mau tidur boleh, di malam hari boleh, ketika tahajud atau habis sholat isya. Paling tidak satu ayat. Mungkin kita rutinitas kita satu hari itu membaca satu halaman gitu kan. Tapi ada di antara halaman itu kita tadabburi. Walaupun kita bukan ahli tafsir, belum bisa baca kitab gundul gitu kan, ya kita baca terjemahannya saja. Dan coba kita resapi dalam praktek kehidupan. Misalnya alhamdulillah tadi itu ya kita praktekkan ketika kita mendapat rezeki, ketika mendapat kesehatan, bersyukur, selalu dalam posisi bersyukur. Jadi prakteknya ya kita selalu dalam keadaan bersyukur apapun keadaannya, itu alhamdulillah prakteknya. Itulah nanti kita akan menemukan, merasakan energinya Al-Quran. Karena energi Al-Quran itu memang Al-Quran itu ya harus pada level dipraktekkan, diamalkan agar kita memasuki dimensi energi, dimensi kuantum. Demikian sahabat Quran, selamat mentadaburi Al-Quran. Semoga mubarakun, keberkahan selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin.